Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 64. Sementara itu, sebagian dari para prajurit itu telah mengumpulkan kawan-kawan mereka yang gugur dan terluka. Dua orang penghubung telah menghubungi barak pasukan yang dipimpin oleh Ki Tumenggung Yudatama untuk memanggil para prajurit yang lain. Bahkan ternyata Ki Gede Pemanahan sendiri telah datang ke kebun kosong yang menjadi hutan bambu itu. Ki Gede Pemanahan sempat memeriksa rumah tempat Ki Tumenggung Sarpa Biwada bersembunyi. Ki Gede pun melihat pula tempat persembunyian para pengikut Harya Wisaka itu bersembunyi. Jika anak laki-laki Ki Tumenggung Sarpa Biwada itu sempat lolos, maka tidak mustahil bahwa Harya Wisaka berada di sini pula, namun sempat meloloskan diri, berkata Ki Gede Pemanahan kepada Ki Waskita dan Ki Tumenggung Yudatama. Mungkin, Ki Gede, jawab Ki Waskita. Tetapi mungkin pula persembunyian mereka memang terpisah. Ya. Mungkin persembunyian mereka memang terpisah. Sementara itu, kita akan sempat meneliti mereka yang meninggal dan tertangkap. Apakah ada di antara mereka pemimpin pada tataran yang tinggi dari para pengikut Harya Wisaka selain Ki Tumenggung Sarpa Biwada sendiri? Sementara Ki Tumenggung Yudatama berkata, kami belum sempat mengenali mereka seorang demi seorang. Mungkin justru orang-orang penting dari lingkungan mereka yang berbaur dengan para pengikut lainnya. Tetapi mungkin pula ada di antara mereka yang telah terbunuh. Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk. Hari itu, para prajurit menjadi sibuk. Sebagian dari mereka membawa para tawanan ke barak, sedang sebagian mengumpulkan kawan-kawan mereka yang gugur dan terluka, sedang sebagian yang lain mengumpulkan korban dari para pengikut Harya Wisaka itu. Mencoba mengenali mereka seorang demi seorang, apakah ada di antara mereka yang termasuk pemimpin di lingkungan para pengikut Harya Wisaka itu. Ketika Ki Tumenggung Sarpa Biwada telah dibawa ke barak oleh beberapa orang prajurit terpilih, maka Ki Gede Pemanahan dan Ki Waskita pun minta diri kepada Ki Tumenggung Yudatama yang masih harus menangani peristiwa itu sampai tuntas. Terima kasih atas kesadaran Ki Waskita untuk menjadi umpan sehingga Ki Tumenggung Sarpa Biwada dapat terpancing, berkata Ki Tumenggung Yudatama. Ki Waskita tersenyum. Katanya, hanya itulah yang dapat aku lakukan. Namun nampaknya ada persoalan yang khusus di antara Ki Waskita dan Ki Tumenggung Sarpa Biwada sehingga Ki Tumenggung itu benar-benar terpancing. Persoalan yang sangat pribadi, Ki Tumenggung. Namun mendengar pembicaraan kami, agaknya Ki Tumenggung dapat menerka, apakah yang sudah terjadi. Tetapi pada kesempatan lain, aku ingin menjelaskan kepada Ki Tumenggung, apa yang terjadi sebenarnya agar Ki Tumenggung tidak mendapatkan kesan yang salah. Maaf, Ki Waskita. Bukan maksudku mencampuri persoalan yang sangat pribadi itu. Aku mengerti, jawab Ki Waskita sambil tersenyum. Tetapi sebaiknya semuanya dapat menjadi jelas. Ki Tumenggung Yudatama mengangguk-angguk. Katanya. Tetapi Ki Waskita sudah mempertaruhkan nyawanya. Tubuh Ki Waskita pun telah disakiti karena kelambatan kami. Jika kami tidak terlambat, maka Ki Tumenggung Sarpa Biwada tidak akan sempat melecut Ki Waskita, sehingga terjadi goresan-goresan lecutan juntai cambuk di tubuh Ki Waskita. Meskipun agaknya bagi Ki Waskita goresan-goresan itu tidak berpengaruh apa-apa. Tetapi hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena itu, kami seharusnya minta maaf kepada Ki Waskita. Ki Waskita tersenyum. Katanya. Tetapi agaknya kelambatan itu ada juga baiknya. Kita dapat melihat, apa yang dilakukan oleh Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Ia benar-benar melakukan kekerasan dan kekejaman atau sekedar ancaman saja. Tema mengangguk-angguk. Katanya. Tetapi Ki Waskita sudah mempertaruhkan nyawanya. Tubuh Ki Waskita pun telah disakiti karena kelambatan kami. Jika kami tidak terlambat, maka Ki Tumenggung Sarpa Biwada tidak akan sempat melecut Ki Waskita, sehingga terjadi goresan. Ternyata Ki Tumenggung telah melakukannya, sahut Ki Tumenggung Yudatama. Sarpa Biwada sehingga Ki Tumenggung itu benar-benar terpancing. Aku sudah memperingatkan kepada Ki Waskita, bahkan mungkin justru nyawanya yang harus dikorbankan, sahut Ki Gede Pemanahan. Tetapi agaknya tekad Ki Waskita sudah bulat bahwa jalan satu-satunya itulah yang akan ditempuhnya. Ternyata Ki Waskita berhasil. Aku harus menjelaskan kepada Nyi Tumenggung, berkata Ki Waskita. Menjelaskan apa? Bahwa suaminya telah tertangkap. Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Katanya.
Memang sangat pahit untuk bekerja sama dengan orang lain untuk menjebak suaminya sendiri. Tetapi Nyi Tumenggung Sarpa Biwada sudah melakukannya. Mungkin karena ia benar-benar mencintai anak sulungnya yang nyawanya terancam. Tetapi mungkin juga karena Nyi Tumenggung itu merasa dirinya orang Pajang, sehingga meskipun ia harus menangis, namun ia tidak dapat membiarkan jantung Pajang selalu menitikkan darah oleh pertikaian yang tidak ada habisnya. Ya, Ki Gede. Bahkan mungkin kedua-duanya. Baiklah. Marilah kita tinggalkan tempat ini. Ki Gede, berkata Ki Waskita. Jika Ki Gede memperkenalkan, aku akan langsung pergi menemui Nyi Tumenggung. Mungkin aku akan dikutuknya. Tetapi aku tidak dapat berbuat lain. Ki Gede merenung sejenak. Dengan nada yang berat, Ki Gede pun menjawab. Baiklah. Silahkan, Ki Waskita. Mudah-mudahan tidak terjadi salah paham. Aku akan berusaha sebaik-baiknya, Ki Gede. Restu Ki Gede, aku mohon agar aku tidak kehilangan akal serta mampu menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Demikianlah, maka Ki Waskita pun segera minta diri. Ia benar-benar akan menghubungi Nyi Tumenggung dan memberitahukan apa yang sudah terjadi sebenarnya. Di sepanjang jalan, Ki Waskita sudah menganyam-anyam kata-kata yang diucapkan kepada Nyi Tumenggung Sarpa Biwada. Namun Ki Waskita sempat singgah di bekas padepokan Ki Panengah untuk berganti baju, karena baju yang dikenakannya adalah yang telah terkoyak-koyak. Kedatangan Ki Waskita memang mengejutkan. Nyi Tumenggung Sarpa Biwada yang sedang berada di belakang, telah diberitahu oleh pembantunya, bahwa ada seorang tamu di Pringgitan. Siapa? Bertanya Nyi Tumenggung. Laki-laki yang sering datang kemari itu, Nyi. Yang sering berada di kandang kuda. Ki Waskita, desis Nyi Tumenggung. Jantung Nyi Tumenggung itu menjadi berdebar-debar. Ia melihat Ki Waskita itu ditangkap oleh suaminya itu bersama kedua orang pengawalnya. Tetapi kini yang datang kepadanya justru Ki Waskita itu. Justru karena itu maka Nyi Tumenggung pun segera pergi ke Pringgitan untuk mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi. Demikian Nyi Tumenggung yang nampak kusut dan matanya lebam itu duduk di hadapan Ki Waskita. Maka ia pun langsung bertanya. Apa yang terjadi, Ki Waskita? Kau akan mengatakan bahwa jebakanmu telah berhasil? Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Kata-kata yang disusunnya sepanjang jalan itu menjadi kabur. Yang kemudian keluar dari mulutnya adalah pengakuan. Aku minta maaf, Nyi. Nyi Tumenggung itu menundukkan kepalanya. Suaranya mulai bergetar. Aku mengucapkan selamat atas keberhasilanmu, Ki Waskita. Apakah kau bunuh suamiku? Tidak, Nyi. Tidak, jawab Ki Waskita dengan serta-merta. Ki Tumenggung sekarang berada di tangan Ki Gede Pemanahan. Ki Gede Pemanahan? Ya. Ki Tumenggung agaknya untuk sementara akan berada di barak pasukan Ki Tumenggung Yudatama yang langsung berada di bawah perintah Ki Gede Pemanahan. Nyi Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. Nyi Tumenggung sudah mengenal Ki Tumenggung Yudatama meskipun tidak akrab. Tetapi menurut pendengaran Nyi Tumenggung Sarpa Biwada, Ki Tumenggung Yudatama adalah seorang Tumenggung pilihan yang baik. Hukuman apa yang akan diterima oleh suamiku? Bertanya Nyi Tumenggung. Karena baju yang dikenakannya adalah yang telah terkoyak-koyak. Aku tidak tahu, Nyi. Segala sesuatunya tergantung kepada Ki Gede Pemanahan atau Kanjeng Sultan sendiri. Nyi Tumenggung mengusap matanya yang basah. Suaranya merendah. Apakah suamiku akan dihukum gantung? Bertanya Nyi Tumenggung. Aku benar-benar tidak tahu, Nyi. Jika saja Ki Tumenggung bersedia bekerja bersama dengan Ki Gede Pemanahan, mungkin Ki Tumenggung akan mendapat keringanan-keringanan. Air mata Nyi Tumenggung mulai menitik. Namun ia berkata sendat. Jangan kau rendahkan suamiku sampai terbenam ke dalam lumpur. Ia sudah berkhianat terhadap Pajang. Biarlah ia tetap pada keyakinannya bahwa Pajang harus berubah. Biarlah ia dihukum mati tanpa melakukan pengkhianatan ganda. Meskipun aku akan kehilangan, tetapi suamiku akan tetap dihormati karena ia berpegang pada satu keyakinan. Nyi, suara Ki Waskita merendah. Tidakkah seorang yang berjalan sesat sebaiknya kembali? Suamiku tidak tersesat. Jalan yang diyakininya itu diyakininya. Tetapi bukankah seorang wajar membuat pertimbangan atas tata nilai yang berlaku di lingkungannya? Kebenaran atas keyakinan tidak dapat berdiri sendiri.
Bukan pula dilandasi oleh harapan bagi masa depannya sendiri. Penilaian atas sikap dan tingkah laku bukannya pengkhianatan atas satu keyakinan. Memang sulit bagi seseorang untuk melihat bahwa apa yang diyakininya sebelum itu keliru. Tetapi bahwa nalar budi seseorang itu berkembang sehingga menimbulkan perubahan pada sikap dan keyakinan, bukanlah pengkhianatan. Titik-titik air yang bening di mata Nyi Tumenggung itu pun menjadi semakin deras. Dengan suara yang dalam ia pun berkata, "Kakang, kau selalu dapat meyakinkan aku dengan kata-katamu. Aku selalu dapat mengerti dan mengiyakannya. Tetapi aku harus ingkar dari kata hatiku. Aku harus setia kepada suamiku." "Nyi, kenapa kau tidak bersikap jujur terhadap dirimu sendiri? Kenapa kau harus mengingkari kata hatimu? Aku tidak menganjurkan agar kau mengkhianati suamimu. Tetapi aku berharap bahwa kau dapat berdiri di atas suara hatimu sendiri." "Apa yang harus aku lakukan, Kakang?" "Jika kau mendapat kesempatan, temui suamimu. Katakan kepada suamimu bahwa suamimu harus melihat kenyataan serta menilai kembali apa yang diyakininya sebelumnya. Suamimu tidak perlu mengkhianati keyakinannya, tetapi menilai kembali dengan pertimbangan nalar dan budi. Korban sudah terlalu banyak yang jatuh alir di bumi Pajang. Ki Tumenggung sebaiknya sanggup menilai kembali jalan yang dipilihnya itu." Nyi Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. Suaranya menjadi bergetar. "Apakah aku akan sanggup melakukannya, Kakang?" "Tentu. Kau tentu dapat melakukannya. Kau pun harus yakin bahwa yang kau lakukan itu bukan ketidaksetiaan. Justru karena kau setia kepada suamimu, maka kau telah memilih jalan terbaik." "Apakah benar itu jalan terbaik yang dapat aku tempuh?" "Ya. Bukan saja kau kembalikan suamimu ke jalan yang benar bagi seorang Tumenggung Pajang, tetapi akibatnya pun akan menjadi lebih baik baginya. Ia tentu akan mendapat pengampunan meskipun bukan berarti bahwa seluruh hukumannya akan dihapuskan." Nyi Tumenggung termangu-mangu sejenak. Wajahnya nampak semakin muram. Sekali-sekali diusapnya matanya yang basah dengan lengan bajunya. Namun akhirnya Nyi Tumenggung itu pun berkata, "Baiklah, Kakang. Aku akan mencobanya." "Terima kasih, Nyi. Jika kau lakukan itu, maka kau sudah ikut membantu meredakan gejolak yang terjadi di Pajang. Jika kau berhasil, dan Harya Wisaka dapat diketahui persembunyiannya, maka kau sudah ikut meredakan pertumpahan darah yang telah terjadi selama ini. Tetapi apakah Harya Wisaka tidak akan bergerak dari persembunyiannya setelah ia mendengar Kakang Tumenggung tertangkap hidup-hidup dan kemudian menjadi seorang tawanan?" "Tentu, Nyi. Tetapi keterangan Ki Tumenggung itu sangat perlu untuk menelusurinya. Ki Tumenggung, jika ia mau, tentu akan dapat menunjukkan beberapa kemungkinan yang dapat membawa pasukan Pajang kepada Harya Wisaka." Nyi Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. "Nyi," berkata Ki Waskita, "jangan cemas. Aku tetap menghormati kedudukanmu sebagai seorang istri. Jika aku datang kepadamu kapan-kapan, jangan salah mengerti. Semuanya itu tentu dalam hubungannya mencari penyelesaian terbaik dari gejolak yang terjadi di Pajang." Nyi Tumenggung mengangguk. "Aku tidak ingin membuat hatimu kecil, Nyi. Tetapi jika kau berhasil mendorong agar Ki Tumenggung bersedia bekerja sama dengan Ki Gede Pemanahan, itu juga berarti menyelamatkan Ki Tumenggung dari perlakuan yang akan dapat menyulitkannya." "Aku mengerti, Kakang. Aku tahu penderitaan yang akan dialami Ki Tumenggung jika ia tidak mau berbicara. Tetapi semula aku menganggap bahwa itu adalah tanggung jawab seorang laki-laki yang menggenggam keyakinan. Tetapi kau selalu dapat meyakinkan aku, sehingga aku telah berubah sikap. Kali ini aku akan berusaha melakukannya, Kakang. Aku akan mencobanya dengan satu harapan bagi kehidupan baru mendatang. Aku juga berharap bahwa jalan yang akan aku tempuh itu benar adanya." "Yakinlah, Nyi. Jalan yang kau tempuh adalah jalan terbaik bagimu dan bagi Ki Tumenggung. Kau boleh benar-benar berharap bagi satu kehidupan yang terang di hari-hari mendatang." Nyi Tumenggung menundukkan kepalanya. Matanya masih basah, sehingga sekali-sekali Nyi Tumenggung masih harus mengusap dengan lengan bajunya. "Terima kasih, Kakang. Sejak Kakang Tumenggung pergi, aku tidak mempunyai kawan berbincang. Tidak ada yang memberi aku petunjuk-petunjuk, bahkan pertimbangan-pertimbangan menghadapi kehidupan yang terasa semakin sulit. Jika kau tidak berkeberatan, aku akan bersedia membantumu tanpa mengusik harga dirimu sebagai seorang istri.
Terima kasih, Kakang. Sekarang, aku minta diri, Nyi. Mudah-mudahan kau mendapatkan kesempatan itu. Kesempatan apa, Kakang? Kesempatan bertemu dengan suamimu. Iya, Kakang. Hati-hatilah menjaga anak perempuanmu itu. Ia anak yang manis. Nampaknya ia sudah mengerti bahwa ia harus ikut menanggung beban perasaanmu, meskipun barangkali ia tidak tahu kenapa hal itu harus terjadi atas dirimu. Tetapi, masih ada yang ingin aku tanyakan, Kakang. Apa? Tentu saja. Bagaimana dengan Paksi? Ia sudah cukup dewasa. Sudah waktunya ia mengerti siapa dirinya. Mungkin ia akan marah kepadaku, tetapi ia harus menghadapi kenyataan tentang dirinya. Suka atau tidak suka? Terserah kepadamu, Kakang. Aku titipkan Paksi kepadamu. Aku akan menjaganya. Kiwaskita pun kemudian meninggalkan rumah Ki Tumenggung Sarpa Biwada yang harus menjalani masa pahitnya sebagai seorang tawanan. Ketika Kiwaskita kembali ke rumah Ki Panengah yang pernah menjadi padepokan untuk sementara sebelum membangun padepokan di pinggir hutan Jabung, maka angan-angannya pun mulai melingkar-lingkar ke masa lampau. Sekali-sekali mendahului waktu, menuju ke masa mendatang. Sebuah kenangan yang manis melintas di kepalanya. Pada masa mudanya, selaku seorang prajurit, ia berkenalan dengan seorang gadis yang cantik. Menurut penglihatan matanya, tidak ada gadis yang lebih cantik dari gadis itu. Tetapi malapetaka itu datang. Hati Kiwaskita muda itu telah disusupi iblis, sehingga ia telah berbuat laknat. Hatinya terguncang ketika gadis itu mengaku bahwa ia sudah mulai hamil. Tumenggung tertangkap hidup-hidup dan kemudian menjadi seorang tawanan. Namun sama sekali tidak terlintas di kepalanya bahwa ia akan ingkar, apalagi berkhianat. Ia sudah siap menghadapi tanggung jawab. Bahkan mungkin ia akan dapat dipecat dari tugas keprajuritannya. Tetapi perintah itu datang begitu cepat. Ia harus pergi menjalankan tugas. Kiwaskita muda itu bersama dengan sekelompok prajurit harus membasmi sekelompok penjahat yang sangat ditakuti karena kebengisannya. Kiwaskita menarik nafas dalam-dalam. Terbayang kembali, bagaimana ia berdua dengan seorang prajurit yang lain, terkapar di dalam jurang. Seorang petani yang baik hati telah menolong mereka berdua. Bahkan merawatnya sampai sembuh. Tetapi di samping petani itu telah hadir pula seorang yang lain. Seorang yang berilmu sangat tinggi. Seorang yang menguasai bukan saja ilmu pengobatan, tetapi juga ilmu kanuragan. Ketika Kiwaskita muda dan kawannya itu kembali ke kesatuannya, mereka justru dianggap telah melarikan diri dari tugas, sehingga keduanya telah dihukum dan tersingkir dari kedudukannya. Sementara itu, gadis cantik yang ditinggalkannya dalam keadaan hamil itu telah menjadi istri seorang prajurit muda yang lain. Anak di dalam kandungan gadis itu telah lahir pula, laki-laki, dan dinamai Paksi Pamekas. Kiwaskita menarik nafas dalam-dalam. Hidupnya pun kemudian terombang-ambing seperti sabut yang dipermainkan gelombang. Dalam kegetiran yang menyayat, bersama kawannya yang tersingkir itu, Kiwaskita sempat memperdalam ilmunya, sehingga mencapai tataran yang sangat tinggi. Justru setelah ia tersisih dari lingkungan keprajuritan, Kiwaskita dan kawannya, yang kemudian menyebut dirinya Ki Panengah, sempat berhubungan lebih akrab dengan Ki Gede Pemanahan. Mereka sempat setiap kali membuat perbandingan ilmu mereka dengan Ki Gede Pemanahan itu. Namun Kiwaskita dan Ki Panengah tidak menyembunyikan kenyataan tentang diri mereka. Mereka berterus terang bahwa mereka tidak lebih dari seorang prajurit yang terusir. Kejujuran merekalah yang semakin mendekatkan mereka dengan Ki Gede Pemanahan. Namun pada saat-saat terakhir, keduanya telah membebani diri dengan sebuah tugas yang khusus. Membayangi dan sekaligus menempa Paksi Pamekas, agar menjadi seorang anak muda yang berilmu tinggi. Justru pada saat Paksi harus melaksanakan tugas yang tidak masuk akal, yang dibebankan oleh ayah tirinya kepadanya, mencari cincin kerajaan yang hilang. Kiwaskita menarik nafas dalam-dalam. Kini Kiwaskita dihadapkan pada satu keadaan yang rumit. Berterus terang kepada Paksi, siapakah Paksi itu sebenarnya? Dalam pada itu, Paksi yang berada di padepokan, telah mendengar, bahwa ayahnya, Ki Tumenggung Sarpa Biwada telah tertangkap. Ia pun mendengar, bagaimana Kiwaskita memancing Ki Tumenggung Sarpa Biwada untuk pulang. Cara yang ditempuh oleh Kiwaskita, ternyata telah menggetarkan jantung Paksi.
Sebagai seorang anak muda yang sudah dewasa penuh, maka Paksi dapat menangkap arti dari peristiwa yang telah terjadi itu. Tentu bukan dengan serta-merta ayah terpancing oleh kehadiran Ki Waskita, berkata Paksi di dalam hatinya. Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya dapat membaca gejolak di dalam hati Paksi. Bahkan Paksi pun sempat menduga-duga bahwa ibunya telah terlibat jauh di dalam usaha memancing ayahnya pulang. Paksi yang menyadari bahwa dirinya bukan anak Ki Tumenggung Sarpabiwada, telah berusaha menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Mempertautkan satu langkah dengan langkah yang lain. Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya tidak dapat membiarkan Paksi didera oleh perasaannya sendiri. Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya tidak dapat berdiam diri melihat Paksi semakin menjadi murung. Karena itu, maka keduanya pun telah menyampaikannya kepada Ki Panengah, bahwa Paksi nampaknya telah dikungkung oleh gejolak perasaannya. Ki Panengah menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Ki Waskita masih berada di kota raja. Untuk mencegah agar tekanan jiwani yang disandang Paksi itu tidak menjadi semakin terasa menghimpit, maka Ki Panengah telah pergi ke kota raja untuk menemui Ki Waskita. Memang sudah waktunya untuk berterus terang, berkata Ki Waskita. Apakah Ki Waskita akan menyampaikannya sendiri kepada Paksi? Kakang, aku akan mencobanya. Ki Waskita ternyata merasa ragu. Apakah ia akan dapat berbicara langsung kepada Paksi tentang hubungannya dengan ibu Paksi itu semasa gadisnya? Aku takut, Ki Panengah, berkata Ki Waskita. Bukan aku akan mengingkari kesalahan yang telah aku lakukan, tetapi Paksi tentu juga mempertimbangkan apa yang aku lakukan untuk memancing Ki Tumenggung Sarpabiwada. Mungkin ia membayangkan terlalu jauh apa yang sudah aku lakukan. Mungkin Paksi juga kecewa terhadap ibunya yang sengaja memancing perasaan cemburu Ki Tumenggung Sarpabiwada dengan cara yang rendah. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Di sepanjang hidupku aku tidak pernah merasa ketakutan seperti sekarang ini. Justru terhadap anakku sendiri. Baiklah, Ki Waskita. Jika Ki Waskita tidak berkeberatan, biarlah aku saja yang menyampaikannya kepada Paksi. Ia memang sudah waktunya untuk mengetahuinya. Barangkali lebih baik Paksi mendengar dari Ki Waskita sendiri atau aku, orang yang terdekat, daripada mendengar dari orang lain yang sudah dibumbui dengan kepentingan orang-orang itu sendiri. Ki Waskita mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, Ki Panengah. Aku minta pertolonganmu. Ki Panengah pulalah yang telah bersama-sama dengan aku membayangi pengembaraan anak itu. Ki Panengah mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih atas kepercayaan itu. Nanti malam aku akan berbicara dengan anak itu. Ki Panengah pun kemudian telah minta diri kembali ke barak, sementara Ki Waskita masih tetap berada di kota raja untuk mengikuti perkembangan perburuan Harya Wisaka selanjutnya. Seperti yang telah disepakati oleh Ki Waskita, maka ketika malam turun, Ki Panengah di padepokannya telah memanggil Paksi. Menurut pendapat Ki Panengah, anak itu harus segera mendengar langsung dari sumber yang boleh dipercaya daripada mendengar dari orang lain, yang mungkin akan dapat menyesatkannya. Paksi, berkata Ki Panengah. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Tetapi pembicaraan kita adalah pembicaraan antara laki-laki dewasa yang dapat menilai, betapa kita harus menerima kenyataan yang sudah terjadi. Mungkin menurut penilaian kita kenyataan itu baik, tetapi sebaliknya, dapat terjadi kenyataan itu buruk. Tetapi baik atau buruk, kita harus menerima kenyataan itu. Paksi menundukkan kepalanya. Ia tahu bahwa ada yang penting yang akan dikatakan oleh Ki Panengah. Tetapi ia pun tahu bahwa ada yang pahit yang harus didengarnya. Dengan hati-hati Ki Panengah mulai bercerita tentang Paksi. Tetapi bahwa Paksi telah mengetahui bahwa dirinya bukan anak Ki Tumenggung Sarpabiwada, telah mempermudah Ki Panengah dari mana ia harus mulai berbicara. Paksi, berkata Ki Panengah dengan nada berat. Ki Waskita tidak dapat mengatakannya langsung kepadamu. Bukan apa-apa. Tetapi ia sekarang masih berada di dalam tugas yang bersama-sama dilakukan dengan Ki Gede Pemanahan. Sementara itu, menurut pendapatku dan ketika hal ini aku sampaikan kepada Ki Waskita, telah disepakatinya, bahwa kau harus segera mendengarnya. Kau harus mendengar dari sumber yang langsung dan dapat dipercaya. Jika terlambat, mungkin kau akan mendengar dari sumber lain yang justru akan dapat menyesatkan. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kepalanya justru tertunduk.
Ketika dengan terbuka dan berterus terang Ki Panengah menceritakan tentang dirinya, Paksi sudah tidak terkejut lagi. Sebagian dari cerita itu sudah didengarnya langsung dari ibunya. Sementara ketajaman penalarannya telah membimbingnya untuk mengetahui cerita tentang dirinya yang tersisa. Meskipun demikian masih terasa betapa pahitnya menghadapi kenyataan itu. Kepalanya yang tertunduk menjadi semakin tunduk. Paksi, berkata Ki Panengah kemudian. Aku yakin bahwa kau mempunyai ketahanan jiwani yang cukup untuk menghadapi kenyataan itu. Paksi sama sekali tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Namun debar jantungnya serasa menjadi semakin cepat. Guru, desis Paksi kemudian. Apakah yang sudah dilakukan Ki Waskita untuk memancing kehadiran Ki Tumenggung Sarpabiwada di rumahnya? Ki Panengah menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah menduga bahwa Paksi akan mengajukan pertanyaan itu. Paksi, bagaimanapun juga Ki Waskita tetap menghormati kedudukan ibumu sebagai seorang istri. Ibumu pun tetap bersikap sebagai seorang istri yang setia kepada suaminya, apapun yang terjadi dengan suaminya itu. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Untuk meyakinkan Paksi, maka Ki Panengah pun telah bercerita bagaimana Ki Waskita setiap malam tidur di kandang atau di serambi lumbung padi, di dekat lesung dan lumpang batu. Yang diperlukan oleh Ki Waskita hanyalah kesan bahwa Ki Waskita ada di rumah itu. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Sementara Ki Panengah pun berkata, jangan hubungkan kehadiran Ki Waskita di rumah Ki Tumenggung itu dengan peristiwa hampir 20 tahun yang lalu, Paksi. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai harga diri yang tinggi. Yakinlah bahwa ibumu dan ayahmu yang sebenarnya masih berhak untuk kau hormati meskipun mereka sudah cacat. Sebenarnya kau pun pantas menghormati Ki Tumenggung Sarpabiwada sebagaimana pernah kau lakukan kepadanya. Bagaimanapun juga kesediaannya menerima ibumu apa adanya, adalah satu pengorbanan tersendiri lepas dari pamrih pribadinya. Tetapi sayang, bahwa Ki Tumenggung Sarpabiwada itu sudah mengambil langkah yang salah. Baik sebagai seorang ayah di lingkungan keluarganya, maupun sebagai seorang tumenggung yang mengabdikan dirinya kepada Pajang. Paksi mengangguk-angguk kecil. Tetapi wajahnya masih saja tertunduk. Dengan nada berat menekan Ki Panengah pun bertanya. Kau dapat mengerti, Paksi? Ya, Guru, suara Paksi rendah dan datar. Mudah-mudahan setelah kau mengetahui dengan jelas segala-galanya, kau tidak perlu lagi merenungi dirimu sendiri. Semuanya sudah jelas, pasti dan tidak dapat berubah lagi, karena sudah terjadi. Ya, Guru. Nah, supaya beban perasaanmu berkurang, tidak ada keberatannya jika kau berbagi rasa dengan orang-orang yang paling kau percaya. Misalnya Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Kau tidak usah malu kepada mereka. Mereka bukan kanak-kanak lagi. Pangeran Benawa justru lebih banyak mengalami tekanan perasaan karena sifat-sifat ayahandanya. Terakhir, Harya Wisaka dapat terlepas dari bilik tahanannya, justru karena kelengahan Kanjeng Sultan Hadiwijaya sendiri. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, ya, Guru. Mereka akan mengerti. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Ki Panengah pun berkata, Paksi, mumpung kita sedang berbicara tentang dirimu, mungkin kau mempunyai pertanyaan? Tentang diriku sendiri tidak, Guru. Mungkin pada kesempatan lain. Baiklah. Kita dapat mengakhiri pembicaraan kita sekarang. Mungkin dalam waktu 2-3 hari Ki Waskita masih berada di dalam kota. Aku justru ingin bertanya tentang adik laki-lakiku yang oleh Ki Tumenggung diberitahu bahwa aku bukan kakaknya. Setidak-tidaknya kalian saudara seibu. Ya, Guru. Adikmu itu luput dari tangan prajurit Pajang. Ia dapat lolos dengan seorang pengawalnya yang bernama Ki Lulut. Ki Lulut. Paksi mengulang. Kemudian katanya, aku justru menjadi sangat cemas karena anak itu lolos dari tangan prajurit Pajang. Kenapa? Bertanya Ki Panengah. Ki Waskita ada di rumah itu. Anak itu tentu sudah dibekali perasaan dendam di dalam hatinya. Ayah yang membenciku, bahkan akan membunuhku itu tentu sudah menaburkan bibit permusuhan di hati anak itu. Bahkan mungkin anak itu akan dibentuk secara khusus untuk melaksanakan keinginan ayah yang masih belum berhasil dilakukan. Membunuh aku. Dalam usaha untuk dapat menangkap Harya Wisaka, mudah-mudahan anak itu dapat tertangkap.
Jika anak itu tertangkap, mungkin aku masih akan dapat melunakkan hatinya. Mungkin ibu, mungkin adikku perempuan. Mudah-mudahan, Paksi. Namun jika anak itu sudah keluar dari pintu gerbang kota raja, maka akan sangat sulit untuk mencarinya di seluas bumi Pajang dan lingkungannya. Ki Panengah mengangguk-angguk. Selebihnya, mungkin anak itu justru berada di tangan orang yang mengajarinya berjalan di atas jalan yang sesat. Kegagalan Harya Wisaka akan membuat para pengikutnya menjadi orang-orang yang tidak lagi mempunyai pegangan dan tujuan hidup. Mereka akan dapat menjadi orang-orang yang kehilangan landasan, sehingga apa yang dilakukannya adalah semata-mata untuk menentang kemapanan kehidupan orang banyak. Anak itu memang harus dicari. Mungkin Ki Waskita tidak memperhitungkannya sampai sedemikian jauh, karena Ki Waskita tidak banyak berkepentingan dengan anak itu. Tetapi bukan berarti bahwa sikap Ki Waskita kepada anak itu seperti sikap Ki Tumenggung Sarpa Biwada kepadamu, Paksi. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku percaya, Guru. Sikap Ki Waskita memang berbeda dengan sikap Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Tetapi justru karena itu, maka anak itu mungkin sekali akan luput dari perhatian Ki Waskita." Ki Panengah mengangguk-angguk. Sementara itu, Paksi pun berkata, "Guru, jika Guru mengizinkan, apakah aku diperkenankan mencari anak itu?" "Nanti dulu, Paksi," jawab Ki Panengah. "Aku dapat memberimu izin meninggalkan padepokan. Tetapi jika kau akan melibatkan diri dalam tugas perburuan itu, maka kau harus mendapat izin dari Ki Tumenggung Yudatama yang kini sedang mendapat beban tanggung jawab untuk memburu Harya Wisaka langsung dari Ki Gede Pemanahan." Paksi mengangguk kecil. Katanya, "Aku akan menghadap Ki Gede Pemanahan untuk mendapatkan izin itu." "Paksi," suara Ki Panengah merendah. "Jika kau memang akan pergi ke Pajang, pergilah. Kau dapat berbicara dengan Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Tetapi aku berpesan kepadamu, sebelum kau menghadap Ki Gede Pemanahan, temuilah dahulu gurumu, Ki Waskita. Katakan bahwa kau sudah berbicara dengan aku tentang dirimu." Paksi mengangguk. Katanya, "Baiklah, Guru. Aku akan berbicara dengan Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. Kemudian aku akan menemui Ki Waskita sebelum aku menghadap Ki Gede Pemanahan. Jika demikian, kapan kau akan pergi ke Pajang?" "Jika Guru mengizinkan, aku akan pergi besok pagi." "Sebaiknya kau tunda sehari, Paksi. Kau perlu mengendapkan perasaanmu. Besok kau tetap berada di padepokan bersama para cantrik yang lain." Paksi tidak membantah. Sebagai seorang murid, ia harus tunduk kepada perintah gurunya. Sejenak kemudian, maka Paksi pun meninggalkan gurunya yang masih duduk seorang diri di dalam biliknya. Ketika ia pergi ke barak, yang ditemuinya hanyalah Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya, yang nampaknya memang menunggunya. Sementara para cantrik yang lain berada di dalam sanggar. Ada yang di sanggar terbuka, ada yang di sanggar tertutup. "Marilah, Paksi." Pangeran Benawa mempersilahkan. Seperti juga Raden Sutawijaya, ia pun dapat membaca wajah Paksi yang muram. Paksi pun kemudian duduk bersama Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya. "Di mana saudara-saudara kita yang lain?" "Mereka berada di dalam sanggar." "Mereka berlatih sendiri?" "Ya. Mereka harus mempelajari dan mendalami unsur-unsur gerak yang baru saja diberikan oleh guru langsung." Paksi mengangguk-angguk. Seorang penghuni barak itu. "Apakah kita tidak pergi ke sanggar?" "Nanti sajalah," berkata Raden Sutawijaya. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Namun seperti yang dikatakan oleh gurunya, Paksi memang memerlukan orang-orang yang dapat dipercayainya untuk ikut mengurangi beban yang memberati perasaannya. Karena itu, maka dengan suara yang bergetar ia pun berkata, "Guru sudah berterus terang kepadaku tentang diriku sendiri. Tentang ayahku dan tentang usaha Ki Waskita memancing Ki Tumenggung Sarpa Biwada." Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya tidak menyahut. Mereka hanya mengangguk-angguk kecil. Namun mereka pun kemudian mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika kemudian Paksi pun menceritakan kembali apa yang sudah diceritakan oleh Ki Panengah kepadanya dengan suara yang bergetar. Baru setelah Paksi selesai bercerita, Pangeran Benawa pun berkata, "Dengan demikian kau tidak perlu menduga-duga lagi, Paksi. Semuanya sudah jelas bagimu. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan keinginanmu.
Tetapi kehidupan ini kadang-kadang tidak menghiraukan keinginan seseorang. Yang terjadi kadang-kadang justru yang tidak diinginkannya. Tetapi jika hal itu harus terjadi, maka terjadilah. Paksi mengangguk kecil. Katanya. Iya, Pangeran. Terimalah dengan jiwa yang besar, berkata Raden Sutawijaya. Di tempatmu berpijak sekarang kau renungkan apa yang berada di hadapanmu. Aku sudah mengatakan kepada guru bahwa aku ingin mencari adikku. Tetapi karena di Pajang sedang diadakan perburuan untuk menangkap Haryawisaka, maka aku harus mendapat izin dari Ki Gede Pemanahan agar tidak terjadi salah paham dengan Ki Tumenggung Yudatama, senapati yang memimpin pencaharian Haryawisaka sekarang, langsung di bawah perintah Ki Gede Pemanahan. Aku akan membantumu, Paksi. Jika kau berniat pergi ke Pajang, maka aku akan pergi bersamamu jika guru mengizinkan. Aku juga akan pergi bersamamu, Paksi, berkata Pangeran Benawa pula. Terima kasih, sahut Paksi. Tetapi guru baru mengizinkan aku pergi besok lusa. Besok aku masih harus berada di Padepokan. Agaknya guru ingin aku sempat mengendapkan perasaanku. Baiklah, berkata Pangeran Benawa. Besok lusa kita pergi ke Pajang. Tetapi sebelum aku menghadap Ki Gede, aku harus menemui Ki Waskita lebih dahulu. Ki Waskita berada di rumah Ki Panengah yang pernah kita jadikan padepokan sebelum kita membuka padepokan di pinggir hutan Jabung ini. Aku mengerti, desis Pangeran Benawa. Ketiganya masih berbincang beberapa saat lagi. Namun kemudian mereka pun berkemas untuk pergi ke sanggar. Di hari berikutnya, ketiganya masih tetap berada di padepokan. Dari sanggar mereka masih ikut membantu penyelesaian pembangunan padepokan di pinggir hutan Jabung itu sebelum masuk kembali ke dalam sanggar. Demikian pula para cantrik yang lain. Mereka menempa diri sambil membangun padepokan mereka bersama para prajurit yang masih ditugaskan di padepokan itu. Dengan demikian, maka para cantrik itu justru memiliki juga keterampilan mengerjakan pekerjaan kayu, bambu dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tetapi bukan berarti bahwa peningkatan kemampuan para cantrik itu di berbagai macam ilmu terhambat. Juga dalam ilmu kanuragan. Baru di hari berikutnya, Paksi bersama Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya pergi ke Pajang untuk menemui Ki Waskita. Dalam pada itu, di Pajang, atas pembicaraan antara Ki Waskita, Ki Tumenggung Yudatama serta Ki Gede Pemanahan, maka Nyi Tumenggung Sarpa Biwada diperkenankan untuk menemui Ki Tumenggung di bilik tahanannya, dibiarkan prajurit yang dipimpin oleh Ki Tumenggung Yudatama itu. Ternyata kedatangan Nyi Tumenggung tidak menyejukkan hati Ki Tumenggung. Demikian Nyi Tumenggung duduk bersama Ki Tumenggung itu sudah berkata dengan kata-kata tajam. Kau masih akan menjadi alat untuk menjebakku. Nyi Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia pun berkata. Sudah terlalu lama kita tidak bertemu, Kakang. Untuk apa? Apakah kau datang sengaja untuk menyakiti hatiku yang sudah parah ini? Kakang, kau salah paham. Apa yang salah? Kau dan laki-laki jahanam itu bersepakat untuk menjebakku. Kalian telah berhasil. Apalagi? Bukankah cara itu adalah cara yang terbaik untuk menyingkirkan aku dari keluargaku yang telah aku bangun selama hampir 20 tahun? Sejak aku mengorbankan diriku untuk melindungi kehormatanmu? Kakang, aku tidak akan pernah melupakannya. Omong kosong. Ketika laki-laki itu datang kepadamu, kau terima ia dengan senang hati. Setiap hari, siang atau malam atau kapan saja ia datang, kau terima laki-laki itu dengan tangan terbuka. Sudah aku katakan kepadamu, bahwa aku tidak kuasa untuk menolak agar ia tidak datang ke rumah. Ia datang dengan mengatasnamakan dirinya petugas dari Pajang. Ki Tumenggung Sarpa Biwada tertawa. Tetapi betapa pahitnya. Katanya. Kalian telah memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kakang, aku bukan perempuan seperti yang kau bayangkan. Aku masih mempunyai harga diri sebagai seorang istri. Apapun yang terjadi, aku tidak mengkhianati suamiku. Laki-laki itu memang datang setiap hari. Kadang-kadang siang dan kadang-kadang malam. Tetapi ia tidak menyentuh pintu rumah kita. Laki-laki itu selalu berada di serambi kandang atau di serambi lumbung. Ki Tumenggung memandang mata istrinya yang basah. Ia melihat kesungguhan di mata istrinya yang redup itu.
Tetapi perasaannya masih saja selalu digoyahkan oleh peristiwa yang terjadi sebelum ia menikah dengan istrinya yang pada waktu itu sudah mengandung. Kakang, betapapun rendahnya nilai kelakuanku, tetapi aku masih tetap menjunjung tinggi ikatan pernikahan kita. Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak. Selama perempuan itu menjadi istrinya, ia memang belum pernah menyimpang dari sikap seorang istri yang setia. Persoalan yang sering timbul di dalam keluarganya, hanyalah persoalan paksi. Apalagi sejak ia memerintahkan Paksi mencari cincin kerajaan yang hilang, maka istrinya kadang-kadang memang menentang sikapnya. Tetapi tidak pernah terjadi pengkhianatan atas hubungannya sebagai suami istri. Tetapi laki-laki jahanam itu mempunyai hubungan khusus dengan istriku, berkata Ki Tumenggung Sarpabiwada di dalam hatinya. Dalam kebimbangan itu, Ki Tumenggung pun kemudian bertanya. Kau datang kemari atas kehendakmu sendiri atau ada orang lain yang mendorongmu datang kemari dengan maksud tertentu? Nyi Tumenggung justru termangu-mangu sejenak. Ia memang datang memenuhi petunjuk yang diberikan oleh Ki Waskita, agar ia membujuk suaminya untuk bersedia bekerja sama dengan Ki Gede Pemanahan memburu Haryawisaka. Namun rasa-rasanya sulit sekali untuk mengatakannya. Kau datang karena laki-laki jahanam itu, desak Ki Tumenggung. Tidak, Kakang, jawab Nyi Tumenggung kemudian. Aku datang atas kehendakku sendiri. Sudah aku katakan, kita sudah terlalu lama berpisah. Kita hanya bertemu pada saat-saat yang tidak menguntungkan. Saat kau mengambil anak kita dan saat kau dijebak oleh laki-laki yang mengaku petugas dari pajang itu. Ki Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. Kakang, aku ingin kau segera terlepas dari kungkungan bilik tahanan itu. Itu tidak mungkin, Nyi. Besok atau lusa aku akan segera digantung. Apakah tidak ada jalan lain, Kakang? Apakah tidak ada cara untuk mengurangi hukumanmu? Setidak-tidaknya bukan hukuman mati, apalagi digantung. Buat apa aku mencari kemungkinan lain? Bukankah sudah sepantasnya, jika seorang yang dianggap berkhianat itu digantung di alun-alun? Kakang, suara Nyi Tumenggung melemah. Aku ingin pada suatu saat Kakang pulang. Dahi Ki Tumenggung berkerut. Ternyata jantungnya tersentuh juga. Apalagi ketika ia melihat mata Nyi Tumenggung menjadi basah. Nyi, berkata Ki Tumenggung. Kau adalah istri seorang prajurit. Kau harus tabah menghadapi apapun yang terjadi atas diri suamimu. Kau harus tegar meskipun kau harus melihat suamimu digantung di alun-alun. Tetapi bukankah kita wajib berusaha? Seandainya ada jalan yang dapat menyelamatkanmu, bukankah jalan itu dapat ditempuh? Tentu, Nyi. Jika aku dapat melarikan diri, aku akan melarikan diri agar aku tidak digantung di alun-alun. Bukan itu maksudku, Kakang. Aku masih bermimpi untuk dapat hidup tenang dalam satu lingkaran keluarga yang tenang dan tidak diburu oleh siapapun juga. Tidak dapat, Nyi. Tidak ada jalan kembali dalam perjalanan waktu. Aku sudah sampai pada suatu keadaan seperti sekarang ini. Karena itu, maka langkah-langkah selanjutnya adalah kelanjutan dari perjalananku yang sudah aku tempuh sampai sekarang. Sampai saat aku ditahan karena aku memberontak terhadap kekuasaan yang gila dari anak tingkir itu. Kakang. Sudahlah. Biarlah aku pergi dengan tenang. Biarlah aku menghadapi maut dengan wajah tengadah. Jika kau hambat perjalananku menjelang maut, maka aku akan dapat menjadi seorang pengecut. Nah, kau tidak boleh mempunyai seorang suami pengecut. Kau tidak boleh menjadi sasaran sindiran dan hinaan banyak orang karena mempunyai suami seorang pengecut yang merengek minta ampun di bawah tiang gantungan. Sementara itu, akhirnya tali gantung itu menjerat lehernya juga. Kakang. Nyi Tumenggung hanya dapat menangis. Mulutnya tidak dapat terbuka ketika ia berniat untuk mengatakan sebagai dipesankan oleh Ki Waskita, agar suaminya bersedia bekerja bersama dengan Ki Gede Pemanahan. Jika aku mengatakannya juga, berkata Nyi Tumenggung di dalam hatinya. Kakang Tumenggung tentu akan dapat menangkapnya, bahwa aku datang untuk membujuknya. Jika demikian, maka hubungan untuk seterusnya tentu akan terputus. Karena itu, maka Nyi Tumenggung memilih untuk tidak mengatakannya. Ia masih berpengharapan bahwa ia masih akan mempunyai kesempatan lagi. Beberapa saat Nyi Tumenggung terisak. Seorang prajurit kemudian datang kepadanya sambil berkata, "Maaf, Nyi. Sudah waktunya Nyi Tumenggung meninggalkan tempat ini."
Nyi Tumenggung mengusap matanya. Katanya, "Aku akan datang lagi, Kakang. Aku harap Kakang menemukan jalan terbaik untuk menghindarkan diri dari tiang gantungan. Tiang gantungan tidak menakutkan bagiku, Nyi. Justru di sanalah aku akan mendapat tempat terhormat. Mungkin pada waktu dekat, namaku akan direndahkan. Mungkin disuruhkan ke dalam lumpur oleh Ki Gede Pemanahan. Tetapi tunggu sampai saatnya Pajang runtuh. Setiap orang akan menyebut namaku. Jika Harya Wisaka pada suatu ketika berkuasa, maka namaku akan dicantumkan dalam jajaran nama-nama pahlawan yang menjadi salah satu pilar penyangga kejayaannya." Ketika Nyi Tumenggung memandang wajah suaminya, dilihatnya senyum yang menghiasi bibirnya. Karena itu, maka Nyi Tumenggung pun mencoba untuk tersenyum pula. "Aku minta diri, Kakang. Hati-hatilah dengan anak perempuanmu itu, Nyi." "Iya, Kakang." Sejenak kemudian, maka Nyi Tumenggung pun telah meninggalkan Ki Tumenggung di dalam bilik tahanannya. Ia tidak sampai hati untuk mengusik mimpi suaminya bahwa ia akan menjadi seorang pahlawan. Demikian Nyi Tumenggung itu sampai di rumah, maka ia tidak dapat lagi menahan tangisnya. Anak perempuannya pun mendekatinya sambil berdesis. "Ibu." Nyi Tumenggung menjatuhkan dirinya duduk di ruang dalam. Dipeluknya anak perempuannya erat-erat. "Ayah kenapa, Ibu?" bertanya anak itu, karena itu tahu bahwa ibunya pergi mengunjungi ayahnya. "Ayahmu tidak apa-apa, Nger." "Kenapa Ibu menangis?" Bicara tentang Paksi. "Ayah belum boleh pulang." "Kenapa para prajurit Pajang itu tidak membiarkan ayah pulang?" "Pada saatnya ayahmu akan pulang." Anak perempuan itu tidak bertanya lagi. Tetapi matanya pun ikut menjadi basah karenanya. Sementara itu, Paksi, Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya tengah menemui Ki Waskita di rumah Ki Panengah. Di hadapan Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya, Paksi ternyata bersikap terbuka kepada Ki Waskita. Sebaliknya Ki Waskita pun bersikap terbuka pula. Ki Waskita tahu bahwa keduanya, terutama Pangeran Benawa, mempunyai ikatan yang lebih dalam dari sekedar hubungan persahabatan. Keduanya pernah melakukan pengembaraan bersama. Mengalami kegembiraan dan kegetiran di perantauan. Menempa diri bersama serta menempuh bahaya bersama-sama pula. Sedangkan Raden Sutawijaya telah menyatukan diri pula bersama mereka berdua dalam pengalaman yang berat pada saat-saat terakhir. Karena itu, di antara Paksi, Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya, seakan-akan sudah tidak ada lagi dinding pembatas. Bukan saja dalam hubungan mereka dengan Pajang, tetapi juga masalah-masalah pribadi mereka. "Waktu seperti inilah yang sangat aku takutkan. Tetapi aku yakin bahwa pada suatu saat-saat seperti ini pasti akan datang," berkata Ki Waskita. Paksi menundukkan kepalanya. Dengan nada berat ia pun berdesis. "Aku menyesalinya, bahwa kehadiranku di bumi ini terjadi semata-mata karena malapetaka. Tetapi aku tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Pada tingkat kepasrahan tertinggi, aku mempunyai keyakinan bahwa aku memang harus hadir di dunia ini sebagai makhluk ciptaan dari Yang Maha Agung." "Aku mengerti perasaanmu, Paksi," berkata Ki Waskita. "Jika kau masih dapat menghargai keberadaanku pada perjalanan hidupmu, aku ingin menasehatkan kepadamu, agar kau menempatkan diri pada peredaran waktu menyongsong masa depanmu. Bukan berarti bahwa kau tidak boleh berpaling untuk melihat masa lampau atau bercermin di wajah air bening untuk melihat kekinian, tetapi mau tidak mau kau akan berkisar bersama waktu ke masa depanmu." Paksi masih menundukkan kepalanya. Sedangkan Ki Waskita berkata selanjutnya, "Aku tahu bahwa sejak masa kanak-kanakmu kau harus mengalami perlakuan yang tidak sewajarnya dari seorang yang kau kenal sebagai ayahmu. Bahkan puncak dari perlakuan yang tidak wajar itu adalah perintahnya kepadamu untuk mencari cincin kerajaan yang hilang pada saat kau berumur 17 tahun. Tetapi kau sekarang tidak lagi berada pada masa seperti berumur 17 tahun lagi." Paksi menarik nafas dalam-dalam. "Namun satu hal yang sejak lebih dari 17 tahun tersimpan di dalam hatiku adalah keinginanku untuk minta maaf kepadamu," berkata Ki Waskita dengan nada berat dan dalam. Paksi mengangkat wajahnya sejenak. Dipandanginya wajah Ki Waskita sekilas. Ia sempat melihat wajah yang sayu itu seakan-akan menjadi jauh lebih tua dari kemarin saat terakhir ia melihatnya. Mulut Paksi bergerak-gerak. Tetapi tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya.
Ki Waskitalah yang kemudian berkata, "Sudahlah. Marilah kita jalani kehidupan kita selanjutnya sebagaimana adanya. Bukankah kau akan menghadap Ki Gede Pemanahan, Paksi?" "Iya, Guru," suara Paksi merendah. Bahkan ia pun bertanya, "Apakah aku masih diperkenankan memanggil Guru?" "Aku tidak akan berkeberatan, Paksi. Aku tahu bahwa hubungan di antara kita tidak akan dapat berubah dengan serta-merta." Paksi terdiam. Sementara Pangeran Benawa yang sama sekali tidak mencampuri pembicaraan antara Paksi dengan Ki Waskita sebagaimana Raden Sutawijaya itu pun berkata, "Kami ingin minta izin kepada Paman Pemanahan, apakah kami dapat mencari adik laki-laki Paksi menurut cara kami sendiri?" Ki Waskita mengangguk-angguk. Dengan nada berat Paksi pun bertanya kepada Ki Waskita, "Bukankah Guru tidak berkeberatan?" "Tidak, sama sekali tidak, Paksi. Aku tahu bahwa kau tidak mau menghadapi persoalan yang rumit kelak dengan adikmu. Bagiku, anak itu adalah tetap adikmu." Paksi mengangguk kecil. Sementara itu Raden Sutawijaya pun berkata, "Mudah-mudahan ayah tidak berkeberatan asal kami tidak mengacaukan rancangan yang sudah disusun oleh ayah." "Aku kira Ki Gede tidak akan berkeberatan, Raden." Ketiganya pun kemudian minta diri. Sebelum mereka meninggalkan Ki Waskita, Pangeran Benawa pun berpesan, "Kami akan selalu menghubungi Ki Waskita di tempat ini. Jika Ki Waskita mendapat keterangan tentang anak itu, kami minta Ki Waskita memberitahukan kepada kami." "Baik, Pangeran. Hampir setiap malam aku ada di sini. Kecuali jika Ki Gede Pemanahan memanggil karena ada petunjuk-petunjuk penting." Demikianlah, mereka bertiga pun segera pergi ke rumah Ki Gede Pemanahan untuk menghadap. Baru kemudian mereka akan bertemu dan berbicara dengan Ki Tumenggung Yudatama sebagai senapati yang memimpin perburuan untuk menangkap Harya Wisaka. Meskipun Harya Wisaka sendiri belum tertangkap, tetapi bahwa salah seorang kepercayaannya, Ki Tumenggung Sarpa Biwada dapat tertangkap, sudah merupakan hasil yang selalu dibicarakan oleh rakyat Pajang. Mereka menganggap bahwa Ki Tumenggung Yudatama memiliki kelebihan dari para pemimpin dari pasukan yang memburu Harya Wisaka, karena tidak seorang pun di antara para pemimpin pengikut Harya Wisaka yang tertangkap. Ketika Paksi mengajukan permohonan kepada Ki Gede Pemanahan untuk mencari adiknya di sela-sela usaha Ki Tumenggung Yudatama memburu Harya Wisaka, Ki Gede sama sekali tidak berkeberatan. Apalagi kedatangan Paksi disertai oleh anak Ki Gede itu sendiri, Raden Sutawijaya serta Pangeran Benawa. Namun Ki Gede juga memerintahkan kepada mereka untuk menghadap Ki Tumenggung Yudatama. Bersambung ke bab 65. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.